Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga Firdaus, pada episode kali ini kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang istri-istri Rasulullah. Mulai dari riwayat kelahiran, perjalanan hidup, hingga wafatnya, serta latar belakang dan hikmah di balik pernikahan mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai kisah yang penuh pelajaran ini, jangan lupa untuk dukung terus channel Surga Firdaus dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada hal yang ingin disampaikan atau perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Khadijah binti Khuwailid. Mekah 565 Masehi, di rumah keluarga bangsawan Quraisy, lahirlah seorang bayi perempuan. Tangis pertamanya menggema di antara dinding-dinding rumah Khuwailid bin Asad. Bayi itu dinamai Khadijah, seorang anak perempuan dari keluarga Al-Asad, keturunan langsung dari Hushai bin Kilab, silsilah yang mulia, yang kelak nasabnya bertemu dengan lelaki paling agung, Nabi Muhammad SAW. Di rumah itu, Khadijah tumbuh dalam didikan keluarga terpandang. Ayahnya Khuwailid adalah saudagar besar dan disegani. Ibunya Fatimah binti Zaidah dikenal sebagai wanita bijak dan santun. Dari kedua orang tuanya itulah Khadijah mewarisi bukan hanya harta, tetapi juga kehormatan dan keluhuran. Tahun demi tahun berlalu, Khadijah kecil tumbuh menjadi gadis yang mempesona. Kecantikannya bukan hanya karena parasnya yang elok, tetapi dari kelembutan budi pekertinya, dari keteguhan sikapnya, dan kecerdasannya dalam berbicara. Namun takdir mengguratkan luka lebih awal. Saat usia Khadijah menginjak remaja, ibunda tercinta wafat 10 tahun kemudian. Menyusul sang ayah Khuwailid bin Asad meninggalkan dunia dan mewariskan kekayaan besar kepada Khadijah dan saudara-saudaranya. Kekayaan itu bisa menjadi bencana. Namun Khadijah tidak membiarkan hartanya menenggelamkan diri dalam kemewahan. Ia tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kemalasan. Sebaliknya ia bangkit, mengangkat tanggung jawab yang berat di pundaknya, dan mengelola bisnis keluarga dengan tangan dingin dan ketajaman akal. Namanya mulai menggema di pasar-pasar, keuntungannya meningkat, barang-barang dagangannya menjangkau ke Syam dan Yaman. Tidak ada satupun wanita di Mekah saat itu yang mampu menyamai kebijaksanaan dan kelihayannya dalam berdagang. Maka orang-orang pun menjulukinya Ratu Mekah, Ratu Quraisy, dan lebih agung dari semua itu, At-Tahirah, perempuan yang suci. Julukan itu bukan datang dari sesama wanita, justru para lelaki Quraisy yang terkenal sombong dan angkuh, yang mengakui dan menyematkan gelar itu kepadanya. Karena dalam pribadi Khadijah, mereka melihat teladan, kehormatan, dan kemurnian akhlak yang tidak biasa. Namun perjalanan hidupnya tidak berjalan mulus. Khadijah telah menikah 2 kali. Pertama dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi, dan darinya lahirlah 2 anak, Halah dan Hindun. Setelah suaminya wafat, Khadijah kembali menikah dengan Atik bin Aid Al-Maksumi. Namun ia pun meninggalkan harta yang banyak. Khadijah kini sendirian, janda kaya raya, dan semakin dihormati karena ketegarannya. Para bangsawan Quraisy berbondong-bondong melamarnya. Mereka mengajukan nama, silsilah harta dan pengaruh. Namun Khadijah menolak semuanya. Ia berkata kepada saudaranya, "Hatiku belum terpanggil untuk seorang suami. Perhatianku saat ini hanya pada anak-anakku dan perniagaanku. Aku bukan wanita yang mencari perlindungan. Aku wanita yang mencari keberkahan." Khadijah bukan hanya perempuan kuat, ia juga bijaksana dalam memilih orang-orang yang membantunya. Suatu hari ia mendengar nama seorang pemuda dari Bani Hashim. Pemuda itu tidak memiliki harta, namun dikenal jujur, santun, dan terpercaya. Namanya Muhammad bin Abdullah. Khadijah tertarik. Ia mengutus orang kepercayaannya, Maisarah, untuk menyampaikan tawaran. Muhammad diminta membawa dagangan Khadijah ke Syam. Pemuda itu menerimanya. Perjalanan dagang itu mengukir takdir. Maisarah menyaksikan keajaiban. Ia melihat Muhammad berniaga dengan penuh kejujuran, menolak tipu daya pasar, bahkan menaungi pelayan-pelayan kecil dari kezaliman. Para pedagang besar saat mereka kembali ke Mekah
Maisarah berkata kepada Khadijah, "Wahai majikanku, aku belum pernah melihat seorang lelaki sepertinya." Saat kami berhenti di bawah pohon, seorang rahib berkata, "Tak pernah seorang pun duduk di bawah pohon itu, kecuali dia seorang nabi." Khadijah tertegun, dan dia, wahai Khadijah, dia tidak pernah mengangkat suaranya, tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu harga. Dia menundukkan pandangan dan memuliakan siapapun yang bersamanya. Khadijah hanya tersenyum. Tapi di dalam hatinya, bergetarlah sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekaguman berubah menjadi harapan, dan harapan perlahan tumbuh menjadi cinta. Tak lama kemudian, Khadijah memanggil Warakah bin Naufal, sepupunya yang bijak dan berpandangan hanif. Ia berkata, "Wahai pamanku, bagaimana pandanganmu jika aku berniat melamar Muhammad untuk menjadi suamiku?" Warakah tersenyum. Matanya memancarkan ketenangan. "Wahai Khadijah, engkau adalah wanita paling mulia di Quraisy, dan Muhammad adalah lelaki paling jujur di kalangan Bani Hashim. Jika kalian disatukan, maka itu adalah penyatuan yang diridhoi langit." Maka Khadijah mengirim utusannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa pesan, "Wahai Muhammad, engkau adalah lelaki yang terhormat. Aku telah melihat kebaikanmu. Bila engkau berkenan, aku ingin menjadi pendamping hidupmu." Rasulullah yang saat itu berusia 25 tahun terkejut. Tapi ia tahu, ini bukan lamaran biasa. Ini adalah jalan yang dibuka Allah. Maka ia meminta persetujuan Abu Thalib dan Hamzah. Tak lama kemudian, pernikahan agung itu pun berlangsung. Dengan mas kawin 20 ekor unta muda, Rasulullah menikahi Khadijah, yang saat itu berusia 40 tahun. Upacara berlangsung khidmat paman Khadijah, Ammar bin Asad, mewakilinya. Sedangkan dari pihak Muhammad, Abu Thalib dan Hamzah menyambut dengan hangat. Abu Thalib berkata dalam pidato, "Sesungguhnya anak saudaraku, Muhammad tidak ada bandingannya. Jika tidak karena ia miskin, niscaya ia setara dengan siapapun. Tapi harta akan datang, sementara kehormatan telah dimilikinya." Pernikahan mereka bukan hanya penyatuan dua pribadi, tapi juga permulaan cahaya kenabian. Rumah Rasulullah dan Khadijah penuh berkah. Mereka hidup dalam ketenangan, kejujuran, dan kerja keras. Muhammad tetap membantu perniagaan istrinya, dan Khadijah menjadi istri yang sepenuhnya mendukung suaminya. Dari rahim Khadijah lahirlah 6 anak. Pertama Al-Qasim, meninggal saat bayi. Kedua Abdullah yang dikenal sebagai At-Tahir atau At-Tayyib. Ketiga Zainab. Keempat Ruqayyah. Kelima Ummu Kulsum. Keenam Fatimah Az-Zahra. Khadijah mengasuh anak-anaknya dengan lembut, penuh kesabaran. Ia tidak pernah menyombongkan status atau hartanya. Ia membesarkan mereka dengan nilai-nilai cinta dan ketaatan kepada Allah. Tahun-tahun berlalu, pernikahan mereka berjalan dalam kedamaian dan keberkahan. Tidak ada riak, pertengkaran, tidak ada adu suara. Hanya ada kasih sayang yang tulus, saling menghormati, dan kerjasama yang kokoh antara suami dan istri. Rasulullah kini dikenal luas dengan gelar Al-Amin, terus menjaga reputasi dan integritasnya. Ia berdagang dengan jujur, bertetangga dengan santun, dan senantiasa menyendiri, merenung di Gua Hira, menghindari hiruk-pikuk jahiliyah yang merajalela di Mekah. Dan di rumah, ada Khadijah yang setia menanti, mengurus anak-anak, menyiapkan kebutuhan suaminya, dan mendoakan dari kejauhan. Pada suatu malam yang sunyi di bulan Ramadan, di usia Rasulullah yang ke-40 tahun, Rasulullah menyendiri di Gua Hira seperti biasanya. Namun malam itu tidak seperti malam-malam sebelumnya. Tiba-tiba langit terbuka, cahaya menerobos seisi gua. Sosok agung, malaikat Jibril, muncul dalam wujud menakjubkan, menyampaikan perintah dari Rob semesta alam. "Iqra, bacalah." Tubuh Rasulullah menggigil. Ia tak mengerti. "Aku tidak bisa membaca," jawabnya. Jibril memeluknya erat, lalu melepaskannya kembali. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Ayat itu masuk ke relung hati Rasul. Ia tersentak. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Pikirannya berputar cepat. Dadanya sesak oleh kedahsyatan peristiwa yang baru saja ia alami. Dengan tubuh bergetar dan wajah pucat, Rasulullah berlari pulang dari Gua Hira ke rumahnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia seperti baru saja kembali dari ambang maut. Begitu sampai di rumah, ia langsung memanggil istrinya.
Selimuti aku, wahai Khadijah." Khadijah langsung menyambutnya. Dengan penuh kasih, ia mengambil selimut, menyelimutinya perlahan. Tidak ada panik, tidak ada pertanyaan yang menghakimi. Yang ada hanyalah perhatian dan kelembutan seorang istri. "Tenanglah, wahai kekasihku, ceritakan padaku apa yang terjadi." Rasulullah mengangkat kepalanya perlahan. Dengan suara lirih, ia berkata, "Aku takut. Sesuatu telah terjadi padaku. Aku melihat cahaya, mendengar suara." Dia berkata, "Bacalah," tapi aku tidak bisa membaca. Khadijah memandang wajah suaminya, dan dengan tenang ia menjawab, "Wahai putra pamanku, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Engkau menyambung tali silaturahmi, berkata jujur, menolong orang yang tak berdaya, memuliakan tamu, dan membantu orang-orang yang kesusahan. Tuhanmu tidak akan menyia-nyiakanmu." Kalimat itu menenangkan jiwa Rasulullah. Di antara semua guncangan jiwa, suara lembut Khadijah menjadi pelabuhan tenang yang menuntun. Hatinya kembali ke arah cahaya. Keesokan harinya, Khadijah membawa suaminya kepada sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang lelaki bijak yang masih memegang ajaran Nabi Isa alaihissalam, seorang Hanif yang menolak menyembah berhala. Rasulullah menceritakan apa yang ia alami. Warakah mendengarkan dengan saksama, matanya berkaca-kaca, lalu ia berkata dengan penuh keyakinan, "Itu adalah Neimos, malaikat yang turun kepada Musa. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah nabi umat ini. Sungguh, kaummu akan mengusirmu." Rasulullah terperanjat, "Mereka akan mengusirku." Barakah mengangguk, "Iya, tidak ada seorang pun yang membawa apa yang engkau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Sekiranya aku masih hidup saat itu, aku akan membelamu sekuat tenaga." Mulai saat itu, perjalanan dakwah dimulai, dan jalan itu tidak pernah mudah. Makkah yang dulu menghormati Muhammad sebagai Al-Amin, kini berubah menjadi medan permusuhan. Para pemuka Quraisy mencaci mereka, menghasut mereka, mencemooh. Tapi Rasulullah terus berdakwah, karena ia tahu di rumah ada seorang wanita yang selalu menyambutnya dengan pelukan penuh keyakinan. Khadijah tidak hanya menjadi istri, ia adalah orang pertama yang beriman. Orang pertama yang menyerahkan seluruh hartanya untuk Islam. Orang pertama yang berdiri ketika semua orang menjauh, sumber semangat penenang jiwa dan lentera di tengah kegelapan. Setiap kali Rasulullah pulang dengan luka di tubuh dan hati, Khadijah yang membersihkannya. Setiap kali beliau lelah karena cemoohan Quraisy, Khadijah yang menguatkannya. "Mereka boleh menolakmu, wahai suamiku, tapi aku akan selalu bersamamu, karena aku tahu engkau membawa kebenaran." Tahun-tahun berjalan, Islam mulai menyebar, tapi penderitaan tak pernah surut. Khadijah terus mendampingi. Ia menjual sebagian besar hartanya demi mendukung perjuangan dakwah. Tak ada yang dimilikinya yang tidak ia relakan. Dan Rasulullah tak pernah lupa. Bahkan bertahun-tahun setelah Khadijah wafat, ia masih menyebut-nyebut namanya, hingga membuat Aisyah, istri beliau yang lain, merasa cemburu. Suatu ketika, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau masih menyebut-nyebut wanita tua yang sudah tiada itu? Bukankah Allah telah memberimu ganti yang lebih baik?" Wajah Rasulullah berubah. Dengan mata yang berkaca, ia menjawab, "Tidak, Allah tidak memberiku ganti yang lebih baik dari Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika semua orang mengingkari, dia membenarkanku saat semua mendustakan. Ia membantuku dengan hartanya ketika semua orang memboikotku, dan darinya aku mendapat anak-anak." Aisyah terdiam. Ia tahu Khadijah tidak akan pernah tergantikan, namun waktu tidak bisa dihentikan. Setelah pemboikotan Quraisy berakhir, kondisi fisik Khadijah semakin lemah. Tubuhnya yang dulu tegap, kini mulai kurus. Wajahnya yang dulu berseri, mulai pucat. Bertahun-tahun menderita kelaparan dan tekanan, akhirnya melemahkan raganya. Dalam usia sekitar 65 tahun. Pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid wafat. Saat itu usia Rasulullah sekitar 50 tahun. Beliau berada di sisinya saat nafas terakhirnya terhembus. "Wahai Khadijah, engkau telah menjadi pelita dalam kegelapanku. Kau adalah cinta dalam sepinya perjuanganku, dan kini aku harus melanjutkan ini tanpamu." Jenazah Khadijah dimakamkan di pemakaman Al-Hajun, dataran tinggi Mekah,
Tidak ada upacara besar, hanya tangis para sahabat dan isak Rasulullah yang kehilangan cahaya hidupnya. Tahun itu Abu Thalib juga wafat, pelindung Rasul di tengah kafir Quraisy. Maka tahun itu dikenal sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Namun justru dari kesedihan itulah langit menurunkan penghiburan. Setelah Khadijah pergi, Isra Miraj pun tiba. Sebuah penghiburan dari Allah bagi hati Rasulullah yang tengah luka. Namun, nama Khadijah tetap hidup. Di setiap kemenangan Islam, ada sumbangsi Khadijah. Di setiap bait surah Al-Quran yang dibaca umat muslim, ada pengorbanan Khadijah. Dan di setiap sujud Rasulullah ada kerinduan kepada wanita mulia yang pertama kali mempercayainya saat dunia berpaling. Demikian kisah tentang salah satu istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, yang penuh dengan pelajaran, hikmah dan keteladanan bagi umat Islam. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada Nabi dan keluarganya, serta menguatkan langkah kita dalam meneladani akhlak beliau. Jika sahabat surga Firdaus menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.